Apakah selama ini kita salah pilih makanan pokok? Karena yang kita pilih itu nasi loh. Nasi adalah karbohidrat yang mengandung kandungan glikemik yang paling tinggi. Dia karbohidrat bukan protein. Pada dasarnya dia gula, kandungan gulanya besar. Dan lu bayangin, kandungan besar itu dijadikan makanan dominan. Porsi yang harus paling banyak. Bahkan lauknya cuma sedikit. Dan bahkan ada istilah kan, kalau seandainya lu belum makan nasi, maka lu belum makan. Artinya kalau lu belum makan nasi, lu belum kenyang. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu sehat? Karena ada lagi nih pertanyaan baru. Orang Indonesia pendek loh. Apakah pendeknya orang Indonesia itu karena kurangnya protein dan terlalu banyak nasi? That's a good question. Gue penasaran. Kalau lu penasaran, kita sama-sama balik ke halaman bareng sama gue Zizi. Kita coba cari jawabannya. Oke, nasi putih adalah karbohidrat sederhana dengan indeks glikemik relatif tinggi. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam American Journal of Clinical Nutrition, makanan dengan indeks glikemik tinggi itu dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang lebih cepat dibandingkan karbohidrat kompleks. Simpelnya adalah, ini penting dicatat ya, bahwa nasi itu bukan racun, cuman kandungan gulanya tuh tinggi gitu. Dan ini mendominasi piring kita. Bahkan menurut FAO ya, di banyak negara Asia Tenggara, lebih dari 50% asupan kalori harian berasal dari beras. Artinya variasi nutrisi bisa menjadi terbatas jika tidak diimbangi dengan protein dan serat. Sekarang pertanyaannya, oke, kita udah paham bahwasanya memang betul. Kita saat ini itu makan nasinya itu memang banyak banget, bahkan mendominasi. Kita mungkin bisa makan nasi 80%, 20%-nya cuma lauk dan kita bisa makan dan itu kenyang. Tapi emang benar gara-gara nasi kita jadi pendek. Oke, kita lihat Jepang deh. Karena dia kan sama kayak kita. Banyak makan nasinya. Tapi sekarang itu udah ada perubahan dalam mendominasi lauknya. Oke, pertanyaannya tadi balik. Apakah nasi membuat orang Asia lebih pendek? Jawaban akademisnya, ya nggak sesederhana itu sebenarnya. Menurut laporan dari NCD Risk Factor Collaboration yang diterbitin di 2016, tinggi badan sangat dipengaruhi oleh asupan protein pada masa kanak-kanak, kesehatan ibu, sanitasi, akses layanan kesehatan. Dan ya, menariknya Jepang mengalami peningkatan tinggi badan signifikan pasca Perang Dunia II, ketika konsumsi protein hewani meningkat drastis. Bahkan menunjukkan rata-rata tinggi pria Jepang itu bisa naik 10 cm dalam satu abad terakhir. Iya, bisa dibilang mereka melakukan perombakan dalam piring mereka. Dominasi nasinya dikurangin, lalu ditambahin dengan asupan protein yang lain. Lalu pertanyaan lagi nih tambahan, apakah emang benar orang Asia dari dulu, terutama orang Nusantara nih ya, orang-orang kita nih ya, orang Indonesia, itu dari dulu emang makan nasi ya? Kita coba balik halaman untuk melihat sejarahnya. Kita sering berpikir bahwa nasi sudah menjadi makanan pokok sejak dulu, tapi apakah benar begitu? Menurut sejarawan pangan Indonesia seperti Fadli Rahman, kalau nggak salah dia pernah nulis, jejak rasa Nusantara. Masyarakat Nusantara itu memiliki pola pangan yang sangat beragam sebenarnya. Nggak cuman nasi doang. Ada sagu dari Papua Maluku, terus ada jagung, NTT, terus ada umbi-umbian. Sebagian besar memang itu karbohidrat, tapi jelas kandungannya beda-beda. FAO juga mencatat bahwa diferensiasi pangan tradisional Indonesia itu jauh lebih luas sebelum kebijakan di abad ke-20. Berarti di sini ada permainan politik pada masa lalu. Apa itu politiknya? Ya, masuk ke era modern di masa Soeharto, Indonesia menjalankan program besar swasembada beras melalui revolusi hijau. Menurut laporan Bank Dunia pada tahun 1980, produksi beras meningkat drastis. Varietas unggul diperkenalkan, subsidi pupuk dan irigasi diperluas. Keberhasilan swasembada beras tahun 1984 bahkan mendapatkan pengakuan dari FAO. Lu bayangin,
dalam satu era pemerintahan yang tadinya makanan pokok di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu beragam, dari mulai sagu, umbi, jagung, tiba-tiba rata jadi nasi semua. Masif banget. Ini adalah salah satu kekuatan dari politik yang bisa kita lihat kalau seandainya kita mau melihat sejarah seberapa powerfulnya pada saat itu. Lalu apa sih dampaknya? Iya, ini bukan cuma soal makanan, beras ini bukan cuma soal makanan, ia menjadi simbol stabilitas politik dan keberhasilan negara. Negara yang bisa menjamin beras sama dengan negara yang stabil. Dan sejak itu narasinya adalah belum makan kalau belum makan nasi. Kalau nggak makan nasi, rasanya kayak belum makan. Di Indonesia itu ada istilah yang namanya belum makan kalau belum makan nasi. Semakin menguat secara nasional. Oke, lalu balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah sebenarnya sehat kalau seandainya nasi itu jadi makanan pokok? Sedikit refleksi sedikit ya. Filsuf seperti Mikhail, kalau nggak salah itu dia pernah ngomong, apa yang kita makan seringkali bukan hanya keputusan pribadi, ia adalah hasil sejarah, kebijakan, dan sistem ekonomi. Jadi pertanyaannya bukan apakah nasi jahat, tapi kenapa ia menjadi satu-satunya definisi makanan di Indonesia. Pada dasarnya, kalau seandainya kita udah sadar kalau nasi itu bukan satu-satunya opsi kita untuk makan, kita bisa pilih kembali dengan lebih bebas. Sebenarnya makanan yang terbaik untuk kita tuh apa sih? Karbohidrat yang terbaik untuk kita apa sih? Seberapa banyak karbohidratnya dan seberapa banyak proteinnya? Sehingga kita nggak diperdaya oleh sejarah. Kita nggak ngikutin sejarah apa adanya. Kita tahu sejarah sebelumnya bagaimana dan kita bisa memperbaiki itu. Ya, kalau kita mau memperbaiki. Seenggaknya cukup seru lah ya. Kalau ternyata ada sedikit permainan politik di situ. Gue baru tahu ternyata alasan kita makan nasi ya balik lagi ke era tahun 1980-an. Kalau menurut lu gimana? Lu lebih seneng tetap makan nasi kayak sekarang, nasinya porsinya banyak, lauknya cuma sedikit, apa lu lebih tertarik untuk bisa balance dalam makan nasi biar lebih balance juga tubuhnya dan dengan harapan lu bisa lebih tinggi lagi walaupun udah sulit sih, karena gue yakin yang nonton umurnya juga 20 ke atas kayak gue. Intinya thank you udah mau nonton video kali ini. Kita ketemu lagi di next video. See you.